Pernah kepikiran nggak sih gimana jadinya kalau sekolah itu tujuannya bukan cuma ngejar nilai, tapi juga ngejar kebahagiaan dan makna? Nah, ada sebuah peraturan pemerintah baru yang lagi coba mewujudkan mimpi itu. Yuk, kita bedah bareng-bareng cetak biru pendidikan masa depan Indonesia ini dengan cara yang santai dan gampang dimengerti. Nah, ini dia jantung perubahannya. Coba deh lupakan sejenak soal hafalan atau ujian yang kaku. Peraturan ini ngasih kita 3 pilar baru. Pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. 3 kata ini bukan cuma jargon keren doang loh, tapi ini janji buat ngubah cara kita memandang pendidikan dari akarnya. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Pertama, kita bakal lihat dulu fondasinya. Terus, kita selam lebih dalam buat nemuin jiwanya, yaitu 3 prinsip inti tadi. Habis itu, kita langsung masuk ke ruang kelas. Gimana guru ngerancang pelajaran, gimana rasanya jadi murid di dalamnya, dan yang paling seru, gimana cara penilaian dirombak total. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari bagian dasarnya dulu ya. Sebelum kita ngomongin 3 prinsip yang keren tadi, kita harus paham dulu nih, apa sih rumah yang jadi tempat bernaung semua ide ini? Kunci dari semuanya tuh ada di istilah yang kedengarannya resmi banget ini, standar proses. Tapi jangan pusing dulu, gampangnya anggap aja ini kayak resep minimum yang wajib diikuti setiap sekolah. Tujuannya cuma satu, mastiin setiap siswa, dimanapun sekolahnya, punya bekal kompetensi yang setara pas mereka lulus nanti. Nah, resep standar proses ini ternyata dibangun di atas 3 pilar yang sangat logis, seperti yang bisa kita lihat. Semuanya dimulai dari perencanaan yang matang, terus dieksekusi lewat pelaksanaan di kelas, dan terakhir diukur lewat penilaian. 3 langkah inilah yang jadi kerangka dari seluruh pembahasan kita. Oh iya, penting juga buat dicatat, peraturan ini tuh bukan berarti kita mulai dari nol sama sekali. Ini lebih ke evolusi, semacam update dari aturan tahun 2022. Intinya, yang baru ini dirancang biar pendidikan kita makin dinamis dan makin nyambung sama kebutuhan zaman. Oke, kerangkanya udah kebayang ya. Sekarang saatnya kita masuk ke ruang mesinnya perubahan ini. 3 prinsip inti yang jadi jiwa dari semua proses belajar mengajar. Yuk, kita lihat lebih detail di tabel ini. Berkesadaran itu artinya murid mulai nanya, kenapa ya aku belajar ini? Bukan lagi sekedar apa yang harus aku hafal. Terus, bermakna. Artinya pelajaran fisika soal tuas itu jadi nyambung pas mereka main jungkat-jungkit. Belajarnya jadi kontekstual. Dan menggembirakan, ya ini soal gimana caranya bikin suasana kelas jadi seru dan bikin penasaran, bukan malah bikin tegang. Jadi gimana caranya kita bawa 3 ide besar tadi ke dalam kelas? Semuanya dimulai dari pilar yang pertama, perencanaan. Gimana sih seorang guru sekarang ngerancang sebuah pelajaran biar terasa hidup? Nah, poin kuncinya ada di sini. Pasal 5 ini mewajibkan setiap guru punya blueprint yang jelas. Apa sih tujuan akhirnya? Terus, gimana langkah-langkah buat sampai ke sana? Dan gimana kita tahu kalau kita udah sampai tujuan? Lewat penilaian. Ini bukan buat mengekang kreativitas guru ya, tapi justru biar setiap pelajaran itu punya arah yang jelas. Oke, rencana udah dibuat, sekarang waktunya beraksi. Kita masuk ke pilar kedua, pelaksanaan. Coba deh kita buka pintu kelas dan intip. Kira-kira kayak gimana sih rasanya belajar di era baru ini? Pasal 9 ini seolah-olah ngasih kita gambaran tentang kelas impian. Coba dibayangin, sebuah tempat yang interaktif dan inspiratif, di mana belajar itu menyenangkan, tapi juga tetap menantang. Sebuah ruang aman di mana siswa nggak takut buat mencoba, berkreasi, dan ngambil inisiatif. Nah, itulah tujuan akhirnya. Nah, buat mewujudkan kelas impian itu, peran guru juga ikut bertransformasi. Mereka bukan lagi satu-satunya sumber ilmu, tapi perannya jadi 3. Sebagai keteladanan atau panutan, sebagai pendamping atau mentor, dan yang paling penting, sebagai fasilitator yang ngebukain jalan buat siswa belajar. Jadi ini pergeseran besar dari mengajar menjadi memfasilitasi. Sekarang kita sampai di pilar yang mungkin perubahannya paling radikal, penilaian. Coba buang jauh-jauh bayangan soal ujian akhir yang menegangkan. Era baru ini melihat evaluasi sebagai sebuah kerja tim. Dan coba lihat, semua ini dimulai dari mana? Keren banget kan? Penilaian itu ternyata nggak dimulai dari kertas ujian siswa, tapi dari refleksi diri guru. Jadi, sebelum menilai orang lain, guru diajak untuk menilai proses mengajarnya sendiri dulu. Ini perubahan yang fundamental banget loh. Nah, setelah refleksi diri, barulah pintunya dibuka buat masukan dari luar. Dan ini menjadikannya sebuah kerja tim. Ada masukan dari sesama guru, dari kepala sekolah, dan ini dia yang paling revolusioner, bahkan dari murid itu sendiri.
Kebayang nggak sih budaya umpan balik 360 derajat di dalam sekolah? Lalu, apa tujuannya ngelibatin murid? Ini bukan buat nilai guru mereka ya. Tujuannya, seperti yang tertulis di sini, adalah untuk memberdayakan siswa. Ini soal ngebangun kemandirian mereka, rasa tanggung jawab, dan menciptakan lingkungan yang partisipatif, di mana suara mereka benar-benar didengar. Jadi, kalau kita satuin semua kepingan puzzle ini, perencanaan yang matang, pelaksanaan yang hidup, dan penilaian yang kolaboratif, kita bakal melihat sebuah gambaran besar, sebuah babak baru pendidikan Indonesia yang dipandu oleh visi yang utuh dan semangat gotong royong. Ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Kalau guru dan murid bukan lagi penilai dan yang dinilai, tapi udah jadi mitra dalam proses belajar, kira-kira bagaimana ya kemitraan ini akan membentuk masa depan pendidikan kita?